bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3771. Bagaimana dia bisa menjadi perawan? Putra suci yang agung sangat puas dengan Gong Qianqiu. Dia memiliki kebiasaan bahwa wanita yang bersamanya pasti seorang gadis kembang kuning. Selain itu, wanita itu harus memiliki kualifikasi kultivasi yang unik, sehingga dapat membantu kultivasi putra suci agung untuk meningkat. Kedua aspek ini menambah kondisi keras dalam diri mereka sendiri, dan Gong Qianqiu tidak hanya puas dengan semuanya, tetapi penampilan dan temperamennya juga berkualitas tinggi. Ini bahkan lebih sulit. Justru karena inilah putra suci agung begitu terobsesi dengan Gong Qianqiu. Meskipun ada banyak wanita di sekitarku, aku hanya bisa memuaskan dua dari mereka paling banyak. Kemampuan yang baik biasa-biasa saja, dan mereka yang berpenampilan luar biasa biasa-biasa saja. Hanya Qianqiu yang paling cocok untuk kursi ini. Pikirkanlah, semakin bersemangat saya, dan saya tidak sabar untuk menghabiskan malam bersama Gong Qianqiu di ruang pernikahan. Segera. Berita bahwa putra suci agung akan menikahi Gong Qianqiu saat ruangan ke-17 menyebar ke seluruh pasukan sektarian di sekitarnya. Meskipun Taiksu Senzong hanya sekte berukuran sedang, itu hanya karena tidak ada senjata ilahi yang tak tertandingi di sekte tersebut. Jika poin ini tidak disebutkan, kuantitas dan kualitas penimbunan dari master benar-benar sebanding dengan sekte skala besar dari aliran terakhir. Ada juga banyak sekte yang terkait dengan Taiksu Senzong, termasuk beberapa kekuatan yang berafiliasi. Putra Suci Agung adalah pewaris sekte masa depan, dan wakil raja memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan besar untuk wajahnya. Untuk sementara waktu, banyak murid Taiksu Senzong mengirim undangan pernikahan, dan bahkan banyak sekte yang tidak begitu dekat satu sama lain mendapat undangan. Pada saat yang sama, Ye Junlin juga mendapat berita. Untuk menangkap helm dari 5 sekte besar, Ye Junlin ingin menggunakan sekte ini sebagai eyeliner untuk memantau setiap gerakan Taiksu Senzong. Gong Qianqiu terlalu tak tahu malu. Untuk memanjat, dia bersedia menjadi istri ke-17 dan selir dari putra suci yang agung. Benar-benar tidak tahu malu. Dia menggunakan metode ini di divisi penindasan iblis sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa mata orang-orang Taiksu Senzong. Tapi tidak mudah menghadapinya seperti ini. Ya, bagaimanapun, ini adalah putra suci yang besar. Dikatakan bahwa dia adalah penerus masa depan Master Sekte Taiksu Senzong. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mata Ye Junlin juga sedikit kental. Jika Gong Qianqiu tidak memiliki hubungan ini, Taiksu Senzong mungkin tidak akan terlalu terlibat dalam kebencian ini. Namun, begitu keduanya menikah, tidak akan mudah bagi mereka untuk membalas dendam pada Gong Qianqiu. Bagi publik, itu terkait dengan kemuliaan dan wajah sekte. Untuk pribadi, wajar saja jika orang bijak agung mendukung istrinya. Dan menurut laporan eyeliner, Putra Suci Agung adalah penguasa masa depan Taiksu Senzong, yang hampir diketahui semua orang. Jika Anda ingin membasminya, Anda pasti akan menjadi musuh seluruh Taiksu Senzong. Itu hanya mungkin untuk menekan seluruh Taiksu Senzong. Ekspresi Ye Junlin serius, dan tidak diketahui apakah kekuatan pertempuran yang dimilikinya dapat menandingi Taiksu Senzong. Tindakan sembrono tidak hanya gagal untuk membalas dendam, sebaliknya akan menyebabkan korban pada personelnya sendiri. Mulai sekarang, semua orang harus memperkuat kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Sisi lain, di dalam langit, beberapa murid di sekte sedang mendiskusikan peristiwa besar baru-baru ini dengan penuh minat. Hei, apakah kamu mendengar itu? Putra suci Taiksu Senzong yang agung akan menikahi selir dari kamar ke-17. Masalah ini menyebar ke sekte-sekte terdekat. Dikatakan bahwa wanita itu berasal dari dunia sekuler dan disebut Gong Qianqiu. Putra suci agung Taiksu Senzong memiliki visi yang sangat tinggi. Wanita itu harus tampan, dan dia harus berbakat, dan yang terpenting, dia harus perawan. Dikatakan bahwa Gong Qianqiu nakal di dunia sekuler,
bagaimana dia bisa masih perawan? Penglihatannya, dia seharusnya tidak terlihat buruk. Baru saja Xiao Feng, yang telah menyelesaikan pelatihannya, mendengar pernyataan ini, dan kemarahan di dadanya langsung meningkat menjadi ekstrim. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat itu, Gong Qianqiu jelas menjadi wanitanya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih perawan? Bab 3772, temukan Gong Qianqiu dan tanya. Tunggu. Mereka mengatakan bahwa Gong Qianqiu akan menjadi selir dari kamar ke-17 untuk Putra Suci Agung Taixu Shenzong. Untuk memanjat, apakah Anda sudah melakukan segala kemungkinan? Apakah ini masih Gong Qianqiu yang pernah dia kenal? Gong Qianqiu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu harus menjelaskan kepadaku dengan jelas, apa yang terjadi sejak awal. Napas Xiao Feng menjadi sangat cepat, dan urat biru di dahinya runtuh, seolah-olah dia diambang melarikan diri. Kalian, jelaskan masalah ini kepada Lao Su secara detail. Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh kepada beberapa murid sekte Changqiong. Kedua pemimpin kecil itu bergegas dan menjelaskan masalah itu secara rinci lagi. Mereka telah menerima perintah Xie Huanyu dan tidak berani mengabaikan Xiao Feng sedikitpun. Kamu benar-benar salah. Gong Qianqiu tidak bisa menjadi perawan. Xiao Feng berkata dengan gigi terkatup. Melihat ada sesuatu yang salah, kedua pemimpin kecil itu buru-buru mengubah kata-kata mereka. Tuan Xiao, ini desas-desus kami. Berita ini harus memiliki kelembaban. Ya, Tuan Xiao, kami baru saja mendengarnya. Jangan menganggapnya serius. Meskipun kedua pemimpin kecil itu tidak tahu keterikatan antara Xiao Feng dan Gong Qianqiu, tetapi juga dapat dirasakan bahwa Xiao Feng jelas dalam tahap kemarahan. Karena itu hanya desas-desus. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong di belakang orang, dan kamu harus dihukum? Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Feng tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, dan kedua pemimpin kecil itu tidak bereaksi sama sekali. Jadi mereka dipukuli sampai mati. Ini jelas tidak benar. Xiao Feng bergegas keluar dari sekte langit seolah dia gila, dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk memverifikasi keaslian masalah ini. Namun, setelah verifikasi, Xiao Feng tercengang. Apa yang dua pemimpin kecil sekte langit sebelumnya adalah benar. Semua wanita dari Putra Suci Agung Taixu Shenzong harus perawan. Dan Gong Qianqiu telah diperiksa oleh Putra Suci yang agung, dan memang benar bahwa dia tidak pernah menembus batasan itu dengan orang lain. Bingung, amarah, sedih. Berbagai emosi kompleks memenuhi dada Xiao Feng, membuatnya sulit bernapas. Bang bang bang. Xiao Feng melemparkan beberapa pukulan ke dinding di sebelahnya, dan dinding itu runtuh. Namun, depresi di dada dan dahi tidak banyak membaik. Tertipu. Xiao Feng menyadari bahwa dia benar-benar tertipu oleh Gong Qianqiu. Tapi dia masih belum berdamai. Kamu harus pergi kepadanya dan bertanya langsung padanya. Xiao Feng tidak percaya pada kejahatan, tetapi merasa bahwa kemarahan di dadanya terus meningkat, dan kemudian dengan cepat bergegas ke Taixu Shenzong. Setelah periode eksplorasi ini, Xiao Feng juga akrab dengan jalan. Butuh sekitar setengah jam bagi Xiao Feng untuk tiba di depan gerbang utama Taixu Shenzong. Stop, siapa kamu? Tanya penjaga itu dengan wajah cemberut. Xiao Feng berkata dengan dingin, aku mencari Gong Qianqiu. Biarkan dia keluar untuk menemuiku. Gong Qianqiu. Penjaga itu tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dan berkata dengan mencibir, Tetua Gong ada apa dengannya? Sepertinya pria ini datang untuk membuat masalah. Pernikahan Putra Suci yang besar sudah dekat, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Pembuat onar tidak akan pergi begitu saja, kata Xiao Feng dengan marah. Xiao Feng tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan kedua penjaga itu hanya bertabrakan dengan moncong pistolnya. Dari mana jeroan itu berasal untuk membuat masalah di Taixu Shenzong, dan berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Jangan bicara omong kosong dengannya, kirim saja dia pergi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Feng tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang.
Sosok itu menghilang seperti hantu, hanya menyisakan bayangan yang hampir substansial di tempatnya. Cepat sekali. Kedua penjaga itu terkejut, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan aura pembunuh datang dari belakang mereka. Bang-bang. Xiao Feng mengambil dua telapak tangan dan menghancurkannya dengan kuat di punggung keduanya. Puff, puff. Kedua penjaga itu terguncang dan terbang sejauh 5 hingga 6 kaki, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Serangan musuh. Ada serangan musuh. Kedua penjaga menyeka darah dari sudut mulut mereka dan berteriak keras. Bab 3773, ingin membunuhku hanya dengan kekuatan ini. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Setelah beberapa saat, para Master Taiksu Shenzong berkerumun. Jelas merasakan beberapa napas kuat dan tak tertandingi mendekat dengan cepat. Xiao Feng juga tersentak, mengetahui bahwa dia telah menikam sarang lebah. Tapi ini adalah akhirnya, dan dia tidak punya jalan keluar. He Fang Xiao berani datang ke Taiksu Shenzong untuk membuat masalah. Melukai para penjaga akan dihukum. Biarkan aku mengajarimu metode anak ini. Beberapa tetua menatap Xiao Feng dengan jahat. Aku ingin melihat Gong Qianqiu. Biarkan dia keluar untuk menemuiku. Gong Qianqiu, aku tahu kamu ada di sini. Cepatlah keluar. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Xiao Feng berteriak keras. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa melihat wanita di kursi ini? Putra suci yang agung perlahan berjalan keluar dari kerumunan, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Xiao Feng mencibir dan berkata, dulu aku adalah anak buah Gong Qianqiu. Kamu hanya seorang penjemput. Xiao Feng mungkin telah menebak identitas pihak lain, dan dia tidak tahu mengapa. Jadi dia ingin membuat putra suci agung membodohi dirinya sendiri. Omong kosong, kamu mencari kematian. Telapak tangan putra suci yang agung langsung memadatkan pedang yang dingin, memancarkan aura dingin dan pembunuh yang menggigit, menyebabkan kerumunan di sekitarnya menggigil. Gong Qianqiu adalah seorang wanita yang dia hargai, tetapi sekarang dia dipermalukan di depan umum, dan putra suci yang agung memang tergerak untuk membunuh. Asisten suami. Sebuah suara centil tiba-tiba terdengar dari belakang. Putra suci yang agung sedikit tidak senang, tetapi karena cintanya pada Gong Qianqiu, dia untuk sementara waktu menekan niat membunuh. Qianqiu, apakah kamu kenal anak ini? Putra suci agung bertanya ragu-ragu. Paham. Gong Qianqiu mengangguk, tetapi khawatir orang suci yang agung itu akan berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat menjelaskan, dia dulu adalah pionku melawan Ye Junlin. Tidak ada artinya menyangkal kenalan dengan Xiao Feng, dan orang suci yang agung itu mencurigakan secara alami. Setelah Xiao Feng membuat keributan, putra suci yang agung pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Penyembunyian akan membuatnya curiga, dan semakin tenang, semakin sedikit keraguan yang akan hilang. Benar saja, ekspresi putra suci yang agung sedikit melunak. Gong Qianqiu, aku butuh penjelasanmu. Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat pesona Gong Qianqiu di depannya bahkan lebih baik dari sebelumnya, hati Xiao Feng masih tidak bisa berhenti berdenyut. Tapi mengingat penipuan masa lalu, kebencian dengan cepat menjadi emosi utama. Malam itu, kamu jelas-jelas mengikutiku. Xiao Feng, apakah menurutmu aku ingin menyia-nyiakan orang sepertimu? Sebelum Xiao Feng selesai berbicara, Gong Qianqiu langsung menyela. Malam itu, aku mengucapkan mantra untuk membuatmu jatuh ke dalam ilusi, dan semua yang terjadi dikatakan sebagai halusinasimu. Penampilan biasa-biasa saja, kultivasi rendah, tidak ada ketegasan. Xiao Feng, yang memberimu keberanian untuk berpikir aku akan melakukannya. Suka kamu. Jika bukan untuk berurusan dengan Ye Junlin, apakah kamu pikir aku akan melihatmu kan? Apakah kamu tahu betapa menjijikkannya perasaanku ketika dihadapkan dengan apa yang disebut kata-kata manismu? Aku sudah lama sejak bunuh diri di tempat di mana tidak ada orang lain, dan aku tidak punya wajah untuk terus hidup di dunia ini. Setiap kata Gong Qianqiu seperti pisau tajam tanpa ampun menusuk hati Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar pingsan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Feng tidak bisa mempercayai semua ini. Tetapi apa yang dikatakan Gong Qianqiu secara langsung tidak diragukan lagi. Jadi itu semua hanya pertunjukan. Xiao Feng bertanya dengan suara serak. Gong Qianqiu dengan bercanda bertanya, kalau tidak, menurutmu apa itu? Gong Qianqiu, kamu adalah wanita dengan hati kalajengking. Aku harus membunuhmu hari ini. Mata Xiao Feng merah, dan urat biru di dahinya melebar. Tinggi, membidik pukulan Gong Qianqiu di dada. Kamu ingin membunuhku bahkan dengan kekuatan kecil ini. Mimpi bodoh. Gong Qianqiu melambaikan tangannya, dan energi Qi yang kuat meraung, langsung meledakkan Xiao Feng. Engah. Xiao Feng muntah darah setelah mendarat, dan wajahnya sepucat kertas. Jelas terluka parah. Xiao Feng, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Dengan kultivasi kecilmu, kamu tidak bisa membantuku sama sekali. Bab 3774, apakah Ye Junlin masih jauh? Wajah Gong Qianqiu penuh dengan arogansi. Apa yang dia katakan barusan tidak hanya melawan Xiao Feng, tetapi juga terutama untuk mengambil kesempatan untuk menjelaskan masa lalu kepada Putra Suci yang Agung untuk menghilangkan keraguan. Aku akan segera menikahi Putra Suci Agung, dan aku akan menjadi kekuatan inti Taiksu Shenzong di masa depan. Jika kamu dan aku memiliki identitas dan posisi yang berbeda, jangan pikirkan itu lagi. Tidak yakin. Biarkan aku Ye Junlin di sini untuk membalas dendam, dan aku akan menunggu di sini kapan saja. Xiao Feng merasa dadanya sesak, dan sepertinya ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya, dan dia tidak bisa pergi. Turun dalam satu napas. Dia ingin membunuh Gong Qianqiu, tetapi kesenjangan kekuatan yang besar membuat Xiao Feng tidak berdaya. Gong Qianqiu, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, mengapa kamu harus dipermalukan? Xiao Feng ingin mati. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki tatap muka dengan para tetua Jiangdong. Pada saat ini, Putra Suci yang Agung datang ke Gong Qianqiu dan bertanya dengan suara yang dalam. Qianqiu, bunuh saja sampah semacam ini yang tidak tahu harus berbuat apa. Suamiku, membunuh sampah semacam ini benar-benar tidak berharga. Terlebih lagi, bagi Xiao Feng Tai, sebenarnya lebih tidak nyaman hidup untuk mati. Juga, biarkan dia memberitahu Ye Junlin sepatah kata pun, hanya setelah mengetahui kekuatan Taiksu Shenzong dapat memahami perbedaannya. Saya ingin mereka menyadari apa itu keputusasaan, kata Gong Qianqiu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Grid Sage benar-benar menghilangkan keraguannya, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, pernyataan ini masuk akal. Xiao Feng, aku akan menikahi Grid Sage dalam waktu setengah bulan. Kamu harus datang untuk mendukungku. Ini kartu undangan, sudah ditutup. Gong Qianqiu mengangkat tangannya dengan lembut, dan kartu undangan berlapis emas terbang keluar dan baru saja mendarat di Xiao Feng. Gong Qianqiu, kamu terlalu menipu. Aku terlalu banyak menipu orang. Apa yang bisa kamu lakukan? Gong Qianqiu berkata dengan nada menghina. Aku membunuhmu. Xiao Feng tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia baru saja terluka parah, tetapi tiba-tiba bangkit pada saat ini, dan seluruh orang berubah menjadi pedang yang tajam. Langsung menusuk Gong Qianqiu. Memalukan diri sendiri. Gong Qianqiu melepaskan mesin Qi, dan pemaksaan energi yang agung menutupi gunung dan lautan. Xiao Feng seperti perahu kecil di laut yang bergejolak. Ada suara samar tulang patah di kehampaan. Kemarilah, buang anjing buangan ini, agar tidak merusak pemandangan di sini. Putra Suci yang Agung berkata dengan dingin. Ya. Seorang penjaga menyeret Xiao Feng pergi seperti anjing mati, dan melemparkannya langsung ke parit di kejauhan. Xiao Feng menderita luka dalam yang serius dan beberapa tulang rusuknya patah. Kuncinya adalah pukulan psikologis mengingat bahwa yang sebelumnya hanyalah cermin, dan sumpah satu sama lain semuanya penipuan. Hati Xiao Feng menjadi abu. Dia merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jejak harapan terakhir di masa lalu benar-benar hancur. Aku hanya bidak catur Gong Qianqiu.
Aku selalu ada di sana. Dia tidak pernah memiliki ketulusan sedikit pun terhadapku. Xiao Feng berusaha keras untuk keluar dari parit. Sebuah lelucon berakhir, tetapi Gong Qianqiu memiliki beberapa keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Ada apa? Putra Suci Agung juga memperhatikan emosi aneh Gong Qianqiu. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Xiao Feng memasuki reruntuhan Kunlun? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Selama dia mencapai ambang batas kultivasi, dia akan menemukan lokasi Tianmen setelah mencari. Putra Suci yang agung tidak peduli sama sekali. Maksudku karena Xiao Feng ada di sini, apakah Ye Junlin masih jauh? Gong Qianqiu dengan sengaja membuat penampilan gugup. Putra Suci Agung menghibur dan berkata, jangan khawatir, Qianqiu, Taiksu Shenzong kita sangat kuat. Jadi bagaimana jika monyet itu memasuki reruntuhan Kunlun? Mundur 10.000 langkah, jika dia berani datang ke sini tanpa mengetahui caranya. Untuk hidup atau mati, kursi ini akan langsung mengambilnya. Bunuh. Kamu bisa mempersiapkan pernikahan dengan tenang, dan serahkan sisanya ke kursi ini. Bab 3775, Putra Tujuh Suci menemukan pembuluh darah naga. Banyak hal mengenai pernikahan Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu sedang berjalan lancar. Lentera-lentera itu dihiasi dengan lentera warna-warni dan lantainya ditutupi dengan kain kempa merah, dan suasana dipenuhi dengan kegembiraan di mana-mana. Namun, pada saat ini, 7 putra suci kembali ke Taiksu Shenzong dan menerima upacara penyambutan yang agung. Meskipun 7 putra suci adalah yang termuda di antara putra suci, bakat kultivasi mereka adalah yang tertinggi. Kekuatan hari ini sudah berada di 3 besar dari 7 putra suci, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Salah satu kemampuan terpenting dari 7 putra suci adalah mengendalikan pembuluh darah spiritual, dan mereka akan dapat berintegrasi dengan pembuluh darah spiritual selama pertempuran. Secara khusus, persepsi 7 putra suci tentang denyut spiritual sangat sensitif, yang pada dasarnya setara dengan detektor denyut spiritual berjalan. Vena spiritual besar Taiksu Shenzong dalam 10 tahun terakhir semuanya ditemukan oleh 7 putra suci. Oleh karena itu, 7 putra suci sangat penting bagi Taiksu Shenzong, dan tentu saja mereka sangat dihargai. Tentu saja, 7 putra suci tidak mengecewakan semua orang, dan baru saja kembali dan mengeluarkan berita mengejutkan. Saya menemukan pembuluh darah naga kecil di timur laut Taiksu Shenzong. Berita tentang 7 putra suci menyebabkan 1000 gelombang, dan seluruh Taiksu Shenzong mendidih. 7 putra suci begitu kuat sehingga mereka telah menemukan nadi naga. Kekuatan Taiksu Shenzong kita pasti akan meningkat pesat. Vena naga bahkan lebih menakutkan daripada nadi suci. Dikatakan bahwa mereka dapat mengubah gunung, dan bahkan mengoptimalkan energi spiritual dunia. Tingkat murni. Lebih dari itu, dikatakan bahwa pembuluh darah naga menyerap esensi surga, bumi, matahari dan bulan selama bertahun-tahun dan dapat membiakkan naga sejati, yang disebut naga pembuluh darah. Hanya beberapa sekte super yang memiliki pembuluh darah naga sebagai fondasinya, dan sekarang sekte kita akan berkembang. Wakil Master Sekte Yin Suejian juga sangat terkejut. Pembuluh darah naga jauh lebih kuat daripada pembuluh darah suci, dan Taiksu Shenzong tidak pernah memiliki pembuluh darah naga sebelumnya. Jika urat naga yang ditemukan oleh putra suci ketujuh memiliki skala yang cukup, kekuatan seluruh Taiksu Shenzong akan sangat meningkat. 7 putra suci, berapa skala pembuluh darah naga yang kamu temukan? Tanya Yin Suejian. Yang lain juga mengalihkan perhatian mereka. Jawaban ini sangat penting, dan ini terkait dengan apakah itu dapat bermanfaat bagi semua murid Taiksu Shenzong. Meskipun urat naga ini tidak besar, itu jauh lebih kuat dari beberapa urat nadi yang telah kita kuasai. Kuncinya adalah dapat digunakan untuk menghangatkan senjata. Tidak perlu waktu lama bagi Anda untuk berubah menjadi senjata ajaib yang bagus. Saya mendengar bahwa ada senjata ajaib di sekte belum lama ini. Tanya putra suci ketujuh. Yin Suejian mengangguk dan berkata, itu benar. Hanya saja bahan tempa untuk perampokan para dewa ini terlalu biasa-biasa saja.
dan itu tidak dapat digolongkan di antara senjata terbaik. Lakukan pemanasan di nada suci. Sudah sangat tua dan tua, Anda akan menempatkan malapetaka ilahi ke dalam nadi naga untuk menghangatkan dan marah, dan tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi senjata ilahi yang tiada taranya. Seven Saint San berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Suejian mengangguk setuju. Urat naga dapat secara langsung mengubah masalah material perampokan ilahi, dan meningkatkan dari yang lebih rendah ke berkualitas tinggi. Dikombinasikan dengan keterampilan menempa tingkat atas Ye Junlin, perampokan para dewa ini pasti bisa menjadi senjata ajaib Taiksu Senzong. Pada saat itu, Taiksu Senzong akan dapat bergabung dengan barisan sekte berskala besar, dan keinginan yang telah lama disayangi selama bertahun-tahun akan terpenuhi. Kalian berdua cepatlah dan lakukan ini. Qin Suejian memberi perintah kepada putra kelima dan keenam. Ikuti perintah suci wakil raja. Kedua putra suci itu segera turun untuk bersiap. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga mendapat berita tentang pembuluh darah naga. Meskipun dia adalah penatua dari kursi terakhir, ditambah dengan hubungan putra pertama, Gong Qianqiu juga berpartisipasi dalam pertemuan dalam sekte ini. Mengetahui bahwa pembuluh darah naga sangat kuat dan menakutkan, Gong Qianqiu mulai berpikir untuk menganggapnya sebagai miliknya. Bagaimanapun, dia berlatih teknik menelan yang ekstrim. Jika dia bisa menelan nadi naga, tingkat peningkatannya bisa dibayangkan. Bab 3776, Karunia Putra Tujuh Suci. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun, seluruh Taiksu Senzong sangat mementingkan nadi naga ini. Gong Qianqiu kemudian mengetahui lokasi spesifik pembuluh darah naga melalui Putra Suci yang agung, dan berencana untuk pergi menyelidiki secara diam-diam. Pergi untuk menyelidiki malam ini. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu mengisi ulang energinya di siang hari, dan tidak meninggalkan Taiksu Senzong secara diam-diam sampai malam tiba. Karena hubungan Putra Suci yang agung, bahkan jika orang kuat merasakan kepergian Gong Qianqiu, dia tidak meminta terlalu banyak. Gong Qianqiu berlari sepanjang jalan, dan butuh sekitar setengah jam untuk mencapai tujuan. Meskipun saya belum pernah melihat wajah asli Gunung Lu, nadi naga, konsentrasi energi spiritual, dan tekanan kekuatan di area ini sangat menakutkan. Bahkan dengan kultivasi Gong Qianqiu saat ini, dia masih merasa tertekan. Untuk mencegah 5 orang suci menemukan mereka, mari kita masuk dari ujung yang lain. Gong Qianqiu pergi ke ujung yang lain, sambil menjalankan teknik nafas tersembunyi, yang diajarkan oleh putra pertama sendiri, yang dapat menyembunyikan nafas dalam yang tak terlihat. Selama lawan tidak berada di ranah kultivasi dan menghancurkan dirinya sendiri, dia pada dasarnya tidak akan menemukan jejak praktisi. Mengikuti gua batu yang digali ke dalam tanah, pembuluh darah spiritual muncul di depannya secara instan. Ternyata itu aura lavender. Gong Qianqiu sangat terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura yang terkandung dalam urat naga ini adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan urat suci. Terutama tingkat kemurniannya, dibandingkan dengan urat suci itu, hampir perbedaan antara awan dan lumpur. Ini benar-benar nadi naga. Gong Qianqiu mau tidak mau menjalankan teknik menelan yang ekstrim, dan seberkas aura ungu dihirup ke dalam tubuh. Namun, itu adalah jejak energi spiritual yang segera membuat dantian Gong Qianqiu merasa bengkak. Ini terlalu menakutkan. Gong Qianqiu sibuk mengumpulkan karyanya, dan dia benar-benar tidak berani terus melahap aura ungu yang terkandung dalam pembuluh darah naga. Bahkan jika itu melahap sedikit saja, itu lebih dari melahap seluruh Divine Vessel sebelumnya. Secara khusus, energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah naga juga sangat lambat untuk dicerna. Jika Anda benar-benar ingin menelan lebih banyak, Anda harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Jika tidak, jika Anda tidak sabar, Anda harus mati dalam ledakan. Dan menelannya pasti menyebabkan gerakan yang hebat, bahkan jika tidak ada gunanya menyembunyikan latihan pernapasan. Untuk saat ini, kembalilah ke Taiksu Senzong. Adapun menelan kekuatan nadi naga ini, kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang.
Pada titik ini, Gong Qianqiu meninggalkan nadi naga dengan sangat enggan. Setelah kembali ke Taiksu Shenzong, Gong Qianqiu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika saya melahap nadi naga, bagaimana kekuatan saya akan meningkat? Saya tidak mengatakan bahwa seluruh Taiksu Shenzong tidak terkalahkan, tetapi setidaknya itu dapat menghancurkan Master Taiksu Shenzong. Memiliki hubungan yang baik dengan 7 orang suci. Pikiran Gong Qianqiu berubah dengan cepat, dan pencarian nadi spiritual 7 orang suci adalah suatu keharusan di Taiksu Shenzong, dan bahkan di seluruh reruntuhan Kunlun. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya seperti ini, 7 putra suci adalah eksistensi dengan sumber daya kultivasi terbanyak di seluruh Taiksu Shenzong. Selama Anda bisa menjaga paha ini, Anda tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki sumber energi jika Anda menelannya sendiri. Pagi selanjutnya, Gong Qianqiu sedang mengobrol dengan putra pertama, dan putra ketujuh ada di luar meminta pertemuan. Cepat masuk. Putra suci yang agung juga sangat mementingkan putra suci ketujuh. Dalam arti tertentu, jika dia ingin mengambil alih kemudi di masa depan, dia harus bergantung pada putra suci ketujuh. Kakak, untuk memberi selamat padamu atas pernikahanmu dengan Nyonya Istana, adik laki-lakiku dengan ini mempersembahkan 4 urat suci dan 1 urat suci sebagai hadiah pernikahan. Aku harap kakak laki-laki tidak menyukainya, berkata sambil tersenyum. Xiao Qi, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak menyukai saudaramu? Orang suci besar itu menepuk orang suci ketujuh dan berkata sambil tersenyum, aku akan membutuhkan dukungan kuatmu untuk saudaraku di masa depan. Tidak masalah. Putra suci ketujuh langsung setuju, dan kemudian berkata, kalau begitu adik laki-laki itu akan pensiun dulu, jadi aku tidak akan mengganggumu dan ipar perempuanmu. Setelah putra suci ketujuh selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Bab 3777, semua pembuluh darah spiritual diberikan kepada Gong Qianqiu. Baru setelah sosok 7 putra suci benar-benar menghilang, Gong Qianqiu kembali sadar. Qianqiu, ada apa denganmu? Putra suci agung bertanya dengan bingung. Suara Gong Qianqiu sedikit kering dan berkata, ini pertama kalinya saya mendengar tentang karunia pembuluh darah spiritual ketika menikah. Bukankah ini terlalu besar? Hahaha. Ini adalah gaya perilaku Xiao Qi. Anda bertanya dia untuk mengambil sesuatu yang lain sebagai hadiah, dan dia tidak memilikinya. Tapi itu adalah 3 urat nadi dan 1 urat suci. Hati Gong Qianqiu penuh dengan emosi, bahkan jika seluruh Taiksu Shenzong memilikinya. Berapa banyak pembuluh darah suci? 7 putra suci memberikan vena suci dengan jentikan tangannya. Ini terlalu arogan. Ini mungkin setetes ember untuk sumber daya yang telah dikuasai Xiao Qi. Dia memang berbakat. Jika Taiksu Shenzong ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, dia akan membutuhkan bantuan penuhnya. Qianqiu, apa yang Anda miliki adalah menelan akar dan tulang spiritual, dan Anda hanya mengambil kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat. Kalau begitu terima kasih suami. Gong Qianqiu langsung senang. Putra suci agung dengan lembut melingkarkan pinggang Gong Qianqiu dan berkata sambil tersenyum, selama kecantikan bisa bahagia, apa ini? Selain memenangkan senyum kecantikan, putra suci agung memiliki niat egois lainnya. Bakat Gong Qianqiu sangat bagus, dan dia telah menelan akar dan tulang spiritual, dan akan menjadi bantuan yang sangat baik baginya di masa depan. Ini juga akan membantu untuk duduk lebih kokoh dalam posisi kepemimpinan denominasi di masa depan. Putra suci yang agung juga bukan orang biasa. Oke. Jangan menyebarkan informasi lokasi pembuluh darah spiritual ini. Ingat kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah dan bersalah. Putra suci agung menyerahkan peta yang ditandai dengan informasi lokasi kepada Gong Qianqiu. Gong Qianqiu dengan mudah menerimanya, dan setelah putra suci yang agung pergi, dia bergegas ke lokasi vena suci tanpa henti. Nasib masih harus di tanganmu sendiri. Gong Qianqiu tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. Berpegang teguh pada putra suci yang agung hanyalah tindakan yang bijaksana, dan pada akhirnya, seseorang harus kuat untuk mengatakan lebih banyak.
Dalam beberapa hari berikutnya, Gong Qianqiu memasuki mode menelan gila, dan 4 pembuluh darah ilahi dan 1 pembuluh darah suci dengan cepat dilahap olehnya. Kekuatan Gong Qianqiu secara alami telah sangat meningkat lagi. Jika lawannya adalah 3 orang suci, dia pasti bisa menghancurkannya. Gong Qianqiu berpikir dalam hati. Hal terpenting selanjutnya adalah memiliki hubungan yang baik dengan putra suci ketujuh. Kalau begitu mari kita mulai dengan mengenalnya. Dia pertama-tama menyelidiki beberapa orang yang biasanya memiliki hubungan baik dengan putra suci ketujuh, dan kemudian mulai dari preferensi orang-orang ini sebagai ganti berita tentang 7 putra suci. Saya tidak tahu mengapa Penatua Gong mencari saya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut bertanya. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Penatua Chen, saya mendengar bahwa wilayah Anda telah mengalami kemacetan dalam beberapa tahun terakhir. Saya memiliki metode yang dapat membantu Anda menembus belenggu. Oh, benarkah? Mata Chen Daotong penuh dengan kejutan. Dia sudah hampir 5 tahun di bidang kultivasi saat ini. Saya juga telah menggunakan banyak ramuan surga, bumi, dan harta, tetapi masih tidak dapat menembusnya. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam status Taiksu Shenzong, Anda harus terus meningkat. Bagi Chen Daotong, kata-kata Gong Qianqiu tidak berbeda dengan kemarau panjang. Beraninya aku berbohong kepada Penatua Chen. Gong Qianqiu berkata dengan nada yang sangat serius. Saya memiliki metode kultivasi yang dapat meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat, dan itu pasti akan membantu Penatua Chen menerobos belenggu. Mengapa Penatua Gong membantu orang tua itu? Kebenaran makan siang gratis. Gong Qianqiu menghela nafas dan berkata, saya ingin tahu tentang 7 putra suci dari Anda. Anda juga tahu bahwa saya akan menjadi istri dari Putra Agung, dan saya ingin melakukan sesuatu untuknya. Anda harus memahami keinginan saya. Perasaan. Bab 3778, Melampaui Harapan Otak Tuhan. Chen Daotong tertegun pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Gong Qianqiu. Ada lebih dari 100 wanita di sekitar putra suci yang agung, dan Gong Qianqiu berasal dari dunia sekuler tanpa akar dan fondasi. Jika Anda ingin mendapatkan perhatian putra suci yang agung, Anda harus membuat beberapa prestasi, dan sangat mendesak untuk menarik 7 putra suci dengan kuat ke dalam perkemahan Anda sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gong Qianqiu memiliki niat untuk memenangkan putra suci ketujuh. Bagaimanapun, 7 putra suci memiliki kemampuan untuk menemukan pembuluh darah spiritual. Bahkan jika putra suci agung menjadi penguasa Taiksu Shenzong di masa depan, dia akan sangat bergantung pada sumber daya kultivasi 7 putra suci. Tentu saja, banyak wanita di sekitar Great Sein juga mendekati Chen Daotong. Tetapi mereka tidak dapat menemukan harga yang membuat mereka bersemangat, dan Chen Daotong tidak mengungkapkan informasi apapun tentang 7 putra suci. Kesulitan penguasa istana dipahami dengan baik, tetapi Penatua Chen, ini adalah konten latihan yang saya salin. Anda dapat menilai-nilainya. Gong Qianqiu mengambil kata-kata Chen Daotong dan langsung memberi tahu versi yang lemah dari latihan menelan. Chen Daotong sangat gembira. Dia mengambil alih latihan dan hanya menggesek sebentar. Dia sangat gembira dan menganggapnya sebagai buku harta karun. Dengan hadiah seperti itu dari para tetua istana, lelaki tua itu tidak dapat dihargai tanpa imbalan. Chen Daotong tersenyum lebih banyak lagi, dan melanjutkan, putra ketujuh dari putra ketujuh belum menghasilkan kekayaannya dan yang tua seorang pria menyelamatkan hidupnya. Jadi dia masih mengenal putra dewa ketujuh dengan cukup baik. Kemudian Chen Daotong memberitahu Gong Qianqiu tentang apa yang telah dia pelajari. Saya harus mengatakan bahwa Chen Daotong cukup dapat dipercaya. Setelah mengetahui bahwa latihan ini sangat berguna, dia dapat dikatakan tahu segalanya tentang Gong Qianqiu. Setelah menyelesaikan percakapan, Gong Qianqiu dan Chen Daotong pergi dengan puas. Dapatkan apa yang Anda butuhkan, dan capai tujuan Anda. 7 putra suci. Dengan informasi ini, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari telapak master sekte ini. Gong Qianqiu penuh percaya diri, tetapi demi asuransi,
dia masih bertanya lebih banyak, dan berusaha untuk memiliki pemahaman terperinci sebelum membuat rencana selanjutnya. Selama kamu bisa mengendalikan Putra Suci Agung dan 7 Putra Suci, kendali Taiksu Senzong akan segera terjadi. Bahkan jika kamu, Ye Junlin, membalas dendam lagi, tidak mungkin melakukan apapun untuk Master Sekte ini. Memikirkan sudut mulut Gong Qianqiu ini sebuah cibiran muncul. Sisi lain, karena Ye Junlin mengatakan bahwa semua anggota base camp harus bergabung dengan tubuh tempering spiritual sebanyak mungkin, permintaan akan vena spiritual telah meningkat pesat. Otak dewa hampir gila dan terus-menerus diselidiki, tetapi akhirnya mengarahkan pandangannya ke dunia sebelumnya. Tuan Ye, saya telah mendeteksi bahwa selain urat suci dan urat suci, ada lebih dari 10 urat nadi spiritual yang lebih kuat di dalam area jangkauan dunia itu. Kekuatannya telah jauh melebihi jumlah maksimum detektor. Otak dewa secara langsung memberitahu Ye Junlin tentang penemuan itu. Setelah mengetahui berita itu, Ye Junlin segera menemukan otak dewa. Sebenarnya ada vena spiritual yang lebih menakutkan daripada vena suci. Ye Junlin bertanya dengan kaget. The Brain of God mengangguk dan berkata, ya, energinya memang jauh melampaui Secret Vein. Instrumenku tidak cukup di atas Secret Vein. Bahkan dengan karakter Ye Junlin, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan dan keingintahuannya. Saat ini, berdiri. Dunia macam apa ini? Kamu harus tahu bahwa intensitas energi di sekitar Tianmen of Kunlun Ruins tidak begitu menakutkan. Ye Junlin tidak bisa lagi mengendalikan rasa ingin tahunya, dan siap untuk menyelidiki secara rinci. Sudahkah kamu menandai lokasi yang tepat? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Otak dewa mengangguk dan berkata, ya. Tapi aku tetap mengingatkanmu untuk berhati-hati. Jika energi ini tidak dikendalikan dengan baik, itu akan memakanmu. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Setelah pendinginan tubuh terus-menerus dan kultivasi, efek peningkatan dari vena suci padanya mereka semua lemah, dan Ye Junlin terus mengolah sumber daya di tingkat yang lebih tinggi. Bab 3779, Hitung Putra 7 Suci. Taiksu Senzong. Xiaoqi, aku tidak sengaja melihat lengan bajumu sudah usang kemarin, dan aku khusus membuatkan gaun baru untukmu. Cobalah untuk melihat apakah itu cocok. Gong Qianqiu berkata dengan lembut. Qi Shengzi sedikit terkejut, dan kemudian dia melihat ada lubang kecil di manset lengan kanannya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Terima kasih, kakak ipar. Putra suci ketujuh mengambil jubah hitam dan dengan tulus berterima kasih padanya. Gong Qianqiu segera mengangkat wajahnya dan pura-pura marah. Sudah berapa kali aku bilang, jangan selalu panggil aku kakak ipar. Terima kasih, Sister Qianqiu. Qi Shengzi berkata sedikit malu. Wajah Gong Qianqiu berawan dan cerah, dan dia berkata sambil tersenyum, itu benar. Coba sekarang, dan lihat apakah kamu menyukai pola di atasnya. Di mana Anda tidak menyukainya? 7 orang suci dengan cepat mengenakan jubah. Pola naga terbang melewati dari belakang ke bahu, dan kepala naga besar itu megah. Ada juga beberapa awan mengambang yang disulam di sekitar naga terbang, membuat naga terbang lebih hidup. Pola naga terbang sangat indah. Saya sangat menyukainya. 7 orang suci tersenyum bahagia, mengikat-ikat pinggang di tempatnya dan memutarnya 2 kali. Itu sangat pas. Selama kamu suka, aku juga takut pola bordir Longteng Jiutian terlalu norak. Gong Qianqiu menghela nafas lega, seolah-olah dia takut barusan. Namun, pada kenyataannya, Gong Qianqiu telah bertanya dalam banyak hal, dan 7 orang suci paling menyukai pola naga terbang ini. Saya sudah dewasa. Saya tidak tahu bagaimana merawat diri saya dengan baik, dan saya bahkan tidak menyadari bahwa pakaian saya robek. Sepertinya sudah waktunya untuk menemukan seorang wanita. Canda Gong Qianqiu. Saudari Qianqiu, aku belum ingin menikah. Putra suci ketujuh sedikit malu, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Lanjutkan dengan mengatakan, lain kali bajunya robek lagi. Aku akan pergi ke Sister Qianqiu untuk membantu membuat yang baru. Oke,
baju masa depanmu akan dibungkus oleh kakak. Nada bicara Gong Qianqiu luar biasa tulus. Sebuah kata telah diselesaikan. Putra suci ketujuh berkata dengan penuh semangat. Kamu nak, kamu tahu bahwa kamu lelah dengan adikmu. Oke, aku tidak akan mengganggu kultivasimu. Ingatlah untuk datang ke Yun Fangzai untuk makan malam besok, dan kakakku akan memasak sendiri. Gong Qianqiu berbalik dan pergi setelahnya. Menyelesaikan berbicara. Melihat punggung ramping Gong Qianqiu, mata tujuh orang suci penuh kelembutan dan rasa terima kasih. Kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia dilecehkan dalam segala hal setelah diadopsi. Kemudian, dia diterima oleh Taiksu Senzong karena bakatnya yang luar biasa, dan situasinya membaik. Namun, orang-orang yang dekat dengan tujuh putra suci pada dasarnya adalah motif tersembunyi untuk mendapatkan sumber daya kultivasi di tangannya. Entah itu munafik atau menyanjung, tidak ada yang pernah peduli dengan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasinya seperti Gong Qianqiu. Itu adalah rasa kasih sayang keluarga yang paling diharapkan oleh putra suci ketujuh di dalam hatinya, dan itu membuatnya menikmatinya untuk sementara waktu, merasa sangat hangat dan bahagia. Tentu saja, tujuh putra suci juga curiga bahwa Gong Qianqiu memiliki motif tersembunyi dan menggunakan pembuluh darah naga untuk menguji, tetapi langsung ditolak oleh Gong Qianqiu. Bahkan untuk waktu yang lama, dia tidak lagi memperhatikan tujuh putra suci. Saya tidak serakah untuk sumber daya kultivasi seperti Anda. Saya tidak berharap Anda melihatnya seperti ini. Karena ini masalahnya, Anda dan saya akan menjadi seperti orang asing mulai sekarang. Gong Qianqiu sangat marah. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, tujuh putra suci datang untuk meminta maaf, tetapi Gong Qianqiu menghindari mereka. Baru setelah dia menemukan putra suci agung untuk membujuknya bahwa dia dengan enggan mengambil alih masalah ini, tetapi sikap Gong Qianqiu sangat dingin pada masa itu. Serangkaian pertunjukan ini semua dilihat oleh tujuh putra suci, dan justru karena inilah dia sepenuhnya menghilangkan keraguan di dalam hatinya. Setelah itu, putra suci ketujuh meminta maaf berkali-kali dan berkata bahwa dia tidak akan pernah tergoda di masa depan. Gong Qianqiu akhirnya memulihkan sikap aslinya. Sampai dia baru saja mendapatkan jubah naga bersulam, perasaan dirawat oleh kerabat putra suci ketujuh melanda lagi, dan bahkan ada kecenderungan untuk menangis. Saudari, aku akan menjagamu dengan baik agar tidak diganggu oleh orang lain. Tujuh putra suci berkata pada dirinya sendiri dengan tegas. Bab 3780, membentuk kekuatan di Taiksu Senzong. Gong Qianqiu, yang sudah pergi, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan telinganya telah sangat meningkat, dan dia secara alami mendengar kata-kata, dari lubuk hatiku, oleh putra suci ketujuh. Tujuh putra suci sangat berbakat, tetapi hati mereka relatif sederhana, jadi tidak sulit untuk memahaminya. Gong Qianqiu menjadi semakin puas. Faktanya, informasi kerinduan akan kasih sayang keluarga diungkapkan oleh Chen Daotong. Gong Qianqiu mengintegrasikan berbagai informasi dan segera memutuskan untuk memulai dari aspek ini. Efeknya memang seperti yang diharapkan, dan putra suci ketujuh dengan cepat menganggap dirinya sebagai kerabat. Perilakunya mungkin palsu, tetapi mata tidak akan menipu orang, terutama untuk psikolog, seperti Gong Qianqiu. Itu dapat lebih akurat mengidentifikasi yang benar dan yang salah. Apakah ini serangan yang dibuat khusus dan tepat? Gong Qianqiu menjadi semakin bangga dengan kemampuannya mengendalikan orang. Dalam proses berinteraksi dengan tujuh putra suci, dia tidak menggunakan cara licik, yaitu dia berinteraksi dengannya sebagai kakak perempuan yang berhati murni. Pengaturan identitas seperti itu juga membuat putra suci ketujuh merasa sangat nyaman. Lagi pula, wanita seperti itu belum pernah muncul di sampingnya sebelumnya. Menurut pemahaman Gong Qianqiu, ada banyak wanita cantik di dalam dan di luar Taiksu Senzong yang mendekati dengan cantik, tetapi mereka semua ditolak oleh tujuh putra suci. Bukan karena tujuh putra suci tidak dekat dengan wanita, tetapi dia lebih memilih kasih sayang yang murni. Apakah itu cinta atau kasih sayang keluarga?
Mungkin justru karena 7 putra suci adalah orang-orang suci sehingga mereka membenci pria dan wanita yang mendekati mereka untuk berbagai tujuan. Justru karena inilah kemunculan alternatif Gong Qianqiu membuat 7 putra suci merasa berharga dan sangat langka. Gong Qianqiu merebut titik ini dan memanfaatkannya, dan jarak antara 7 orang suci dan kendali penuhnya selangkah lebih maju. Kamu tidak perlu mengambil inisiatif untuk memintanya. Kamu bisa mendapatkan banyak pembuluh darah suci. Melihat informasi lokasi pembuluh darah suci yang ditandai di peta, Gong Qianqiu semakin tersenyum. Ini semua ditawarkan oleh 7 putra suci, dan langkah itu membuatnya tidak lagi curiga. Vena suci ini bahkan hampir membuat putra suci ke-7 berlutut dan meminta Gong Qianqiu untuk menerimanya. Yun Fangzai. Ini adalah kediaman yang dibagikan Taixu Shenzong kepada Gong Qianqiu. Meskipun dia baru saja datang ke Taixu Shenzong, bagaimanapun juga dia adalah seorang penatua, dan dengan hubungan putra suci yang agung, adalah logis untuk memiliki halaman yang terpisah. Dong dong dong. Ada ketukan kecil di pintu di luar. Masuk. Gong Qianqiu menyingkirkan peta sambil berbicara. Guguk Xiao berjalan perlahan dan berkata dengan hormat, "Tuan, masalah yang Anda serahkan kepada saya telah selesai. Dan 5 juru mudi lagi telah bergabung dengan Kam." Bagus. Gong Qianqiu tersenyum lebih dan berkata, "Sekarang kita telah menguasai 3 tua dan 15 bawahan juru mudi, dan ada lebih dari 100 orang di Tianjiao biasa. Perencanaan selama periode waktu ini tidak sia-sia, dan Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menghubungkan Anda dan Xuan." Ming mendorong posisi penatua, tetapi masalah ini tidak boleh terburu-buru. Jika tidak, itu akan lebih dari kerugian jika terdeteksi. Ayah saya dan saya tidak terburu-buru. Master baru saja mendirikan pijakan yang kuat di sekte tingkat tinggi. Jika Anda mendorong orang terlalu cepat, itu tidak akan terhindarkan. Itu menarik perhatian orang. Guguk Xiao berkata sambil tersenyum. Akan buruk jika ditekan. Selama periode waktu ini, Gong Qianqiu tidak hanya mengembangkan hubungan dengan 7 putra suci dengan cepat, tetapi juga memenangkan orang-orang di Taixu Shenzong dan mengembangkan kekuatannya sendiri. Secara khusus, Gong Qianqiu juga seorang penatua sekarang, dan dengan restu dari Halo Ibu Negara, banyak orang ingin mengambil kesempatan untuk melekat. Terutama setelah mendapatkan informasi tentang sumber daya kultivasi 7 orang suci. Gong Qianqiu menghasilkan banyak uang, dan kemudian menerapkan berbagai cara, dan banyak orang bertekad untuk mengikuti. Bagaimanapun, Taixu Shenzong memiliki hierarki yang ketat, terutama kesombongan Sui Pengzan. Jika bukan karena sang Gong Qianqiu, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak sumber daya kultivasi. Dengan berlalunya waktu, pengaruh Gong Qianqiu di Taixu Shenzong semakin kuat dari hari ke hari. Bersambung.